Halo teman-teman, senang sekali bertemu dengan saya di channel saya Yoel Chandra Eka Paksi. Di sini saya akan memberi kepada teman-teman bagaimana membuat suatu setting dari router, di mana saya akan memberikan setting router tersebut secara lengkap, ya. Di mana ini adalah setting-settingan dasar yang teman-teman harus kuasai. Nah, di sini saya juga membuat untuk tugas saya, tugas akhir semester saya untuk RSNA 1 untuk asisten dosen. Ya, sebelumnya saya ingin perkenalkan dulu, nama saya Yoel Chandra Eka Paksi. NIM saya 67 2018 296. Ya, teman-teman, pada hari ini saya akan memberikan kepada teman-teman langsung saja. Saya mulai dari setting router ya, kita masuk ke CLI kita ketik no ya. Di sini saya bentar nih saya rubah dulu namanya gedung 1 ini. Gedung 1. Oke. Kita gedung 1, kita enable dulu. Nah, kita langsung ke konfigurasi dasar ya, teman-teman. Jadi, yang pertama kita harus melakukan konfigurasi dasar. Oh, sorry, maaf. Jadi kita konfigurasi dasar. Bentar. Ya. Konfigurasi dasar kita ya. Langsung saja kita masuk ke enable ya, enable. Kita conft dulu, conft ya. Kita membuat no IP domain LO, jangan lupa lookup. Nah, terus langsung kita enter, kita masuk ke banner. Kita buat banner MOTD, dimana kita banner MOTD kita Yoel Chandra Eka Paksi. Kita enter. Oke, name saya lupa. Oke. 67 2018 296. Kita enter. Kita masuk ke enable secret ya, secret kita pakai class, kita enter, kita line console 0, kita enter, masuk ke password kita adalah Cisco ya. Kita masuk ke log lagi, login, lalu kita logging ya, logging SYN tab, kita enter, kita exit, kita setting line VTY nya kita 0 sampai 15 saja deh. Password kita Cisco, kita enter, kita login lagi, kita exit lagi, kita buat hostname kita UL ya, kita berhasil, kita end, kita exit lagi. Nah, kita sudah berhasil membuat ini ya, untuk konfigurasi dasarnya. Di sini kita menggunakan MOTD-nya Yoel Chandra Eka Paksi. Ini name saya, lalu enable secret-nya class, lalu kita buat line console dan passwordnya Cisco, ada login. Kita buat login synchronous, kita exit, lalu kita buat line VTY, ya, VTY 0 sampai 15, lalu kita buat password lagi. Password tersebut adalah Cisco. Kita login, kita keluar juga, kita buat hostname bernama UL, dan kita end, dan kita berakhir. Nah, kita masukkan dengan password Cisco, enter, kita buat enable. Nah, ini class udah, kita masuk conf sudah bisa. Nah, lanjut ke gedung 2, kita langsung setting saja. Kita masuk ke enable, dimana kita langsung conf dimana conf ini kita lanjutkan ke no IP domain. Jadi ini sama, teman-teman. Jadi teman-teman tidak usah bingung karena ini sama. Oke, bentar. Ya, oke, kita samakan. Nah, sudah, kita buat banner,
dimana bener MOTD-nya itu adalah Yuel Cahandra Eka Paksi. Oke, NIM saya 67 2096 dan kita langsung enter aja. Kita sudah cek kan ya. Oke, sudah sesuai. Kita enter, kita buat enable secret. Secret kita adalah class. Kita enter, kita buat line konsol kita 0. Kita enter, masuk ke password kita adalah Cisco. Lalu kita enter lagi, masuk ke login, enter, masuk ke password kita adalah Cisco lagi ya. Bentar. Sorry. Setelah login line konsol 0, lalu password Cisco, lalu login, lalu itu habis itu login SYN, sorry. Nah, enter, exit. Nah, kita masuk ke line VTY ya. Line VTY 015. Kita enter, kita masuk ke password kita adalah Cisco, login lagi, kita exit, kita buat hostname UL, kita kita exit lagi, kita masukkan lagi, berarti ini Cisco, ini enable, ini class. Oke, bisa. Udah bisa ya, berhasil gedung 2. Tadi untuk isinya sama ya. MOTD-nya kita pakai nama saya dan NIM saya. Secretnya itu class. Kita buat IP domain lookup. Ya, kita buat banner. Kita buat line console, lalu passwordnya adalah Cisco. Lalu login, kita buat login SYN. Kita exit, lalu kita buat line VTY 015 dengan password adalah Cisco, lalu login, kita keluar exit dengan hostname UL dan berakhir. Oke. Kita lanjut lagi ke router 3. Kita langsung enable aja, kita masuk conft dimana kita buat no IP domain. Nah, no IP domain kita langsung ke LO-nya aja. Lookup, kita enter, kita masuk ke banner kita MOTD. Nah, ini adalah Yuel Cahandra Eka Paksi. Oke. Nah, kita enter. Oh, bentar. 67. Nah, terus kita masuk enable. Secret kita adalah class. Langsung masuk ke line. Tab line con 0. Password kita adalah Cisco. Setelah login, setelah login SYN, tab enter, exit langsung aja. Kita line VTY 015 ya, kita masuk ke passwordnya adalah Cisco. Kita login lagi, kita exit. Setelah masuk kita buat hostname UL, lalu kita exit ya. Nah, sudah. Ini adalah NIM saya, nama dan NIM saya. Bentar. Coba saya matikan karena tadi ada perubahan guys, jadi coba saya matikan dan saya hidupkan lagi ya. Kita setting konfigurasi dasarnya ya, kita oh ternyata mereset teman-teman, jadi terreset, jadi tidak bisa ya. Oke,
Kita buat enable aja. Kita langsung ke conft. Nah, terus no IP domain lo. Bentar. Enable conft no IP domain lo. Enter. Banner motd. Kita buat dia Yura Chandra Eka Paksi NIM nanti. Nah, udah. Kita buat enable secret class, enter. Kita line, kita tab console 0, kita enter. Password kita password Cisco, login, enter, login SUN, tab, enter, exit. Ya, kita exit, kita masuk ke line VTY 0-15. Kita masuk ke password Cisco, login lagi, exit lagi, masuk buatkan hostname ya. Hostname itu adalah UL. Kita enter, kita exit. Ya. Nah, kita sudah bisa. Sekarang Cisco, Cisco enable class. Nah, sudah bisa teman-teman. Jadi tadi terrestart ya, jadi berubah semua konfigurasi dasarnya. Enable conft, kita masuk no IP domain main lo, lookup ya, kita enter aja. Banner motd, kita motd, kita masuk ke URL. Nah, udah. Enter. Enable secret. Ini adalah kelas ya teman-teman ya. Kelas, kita line, tab, kenal, terus kita buat passwordnya adalah Cisco, lalu login, kita enter, kita login SUN, exit, lalu line VTY 015, lalu kita masukkan password Cisco, kita login lagi, kita exit lagi, kita buat hostname-nya UL, lalu kita end, kita exit. Nah, kita sudah berhasil. Jadi ini sudah sama juga semuanya teman-teman. Jadi di sini kita buat lookup dulu, no IP domain lookup. Kita masuk ke banner. Kita buat nama bannernya itu UL Chandrika Paksi dengan nama ada NIM-nya. Secretnya adalah class, ada line console dengan passwordnya adalah Cisco. Lalu kita login, kita logging synchronous, exit lagi, kita masuk ke line VTY dengan 0-15, kita masuk ke password kita adalah Cisco, kita login lagi, kita keluar dan kita buat hostname bernama UL, kita end, kita berakhir dan kita exit dan akhirnya keluar seperti ini. Nah, kita masuk ke sini coba, Cisco enable class. Oke. Nah, konfigurasi dasar 4 router sudah berhasil. Tadi saya sudah jelaskan ya dari kesemuanya itu. Lalu kita langsung masuk saja ke bagian pengalamatan IP. Di sini saya memiliki VLSM ya. VLSM di mana nanti kita akan melakukan pengalamatan IP VLSM.
Di sini saya menggunakan 4 gedung. Di mana satu gedung saya menggunakan host yang sama dengan host 3 host ya. Dan antar router kita menggunakan 2 router, sama-sama 2 router. Jadi kita sesuaikan dengan kebutuhan saja, kebetulan sama. Nah, terus habis itu kita lakukan pengerjakan VLSM di mana di sini ada gedung 1, 2, 3 dan 4. Di mana di sini setiap host 33 ya. Nah, di sini karena dia menggunakan 3, maka dia menggunakan prefix 29. Di mana prefix 29 ini jika dikurangi 32 ketemunya adalah 3. Saat nanti dipangkatkan menjadi 8. Dan saat dikurangkan 8 kurangi 2 ketemunya 6 host. Nah, makanya akan timbullah yang nama host subnet masknya 248. Untuk gedung 1 sampai dengan gedung 4, dia memiliki host, lalu host validnya, subnet masknya dan prefix yang sama. Jadi isinya sama seperti ada di gedung 1. Yang berbeda adalah saat dia membuat net ID-nya. Jadi net ID-nya dia mulai dari 0 ya, dari 0. Jadi dia membuat dengan network 0, di mana nanti akan diturunkan ke broadcast itu sekitar 8. Nah, kenapa 8? Karena hostnya ini 2 pangkat 3. Nah, perhitungannya bagaimana? Penghitungannya itu dimulai dari 0 ya. 0 sampai dengan 7, maka 8 kali. Ya, sebentar. Ini saya hapus dulu. Ini. Ya, saya hapus dulu. Nah, lalu dia setelah dimasukkan ke sini, dia range-nya itu kita sesuaikan dengan 6 ini. Jadi dia hitung dari 1 sampai 6. Nah, untuk selanjutnya dia menarik IP dari atas ke bawah. Net ID-nya sama, dia mulai dari 8 karena ditambah broadcast-nya dari 7. Nah, dia sesuaikan tapi dia sesuaikan dengan hostnya. Hostnya dia narik ke broadcast itu berapa ya. Jadi belum tentu, tapi ini nilainya sama, jadinya enak. Jadi 8 ditambah 8, jadi maksudnya 8 tambah 8 itu 8, dimulai dari 8 ke 15. Ini juga 9 ke 14 itu 6 juga. Ini sama, dimulai dari 16 ke 23 itu 8 kalinya. Nah, dimulai dari 16. Habis itu turun ke 17, ke 22 itu dari 6 ini. Ini sama juga dimulai dari 24, ke 31 itu dimulai dari 24, lalu ke 31. Lalu 25 itu dimulai dari 25 ke 30. Nah, ini routernya. Router masih dengan yang sama, jadi dia menggunakan 2 host, jadi semuanya menggunakan 2 host. Dari router 1, 2, 3, di mana nanti dia menggunakan prefix 30. Di mana subnet masknya adalah 252. Di sini kalau prefix kita kurangi 32, maka keluar angka 2 di sini. Dan nanti kalau dipangkatkan menjadi 4. Nah, 4 diturunkan menjadi host validnya ketemunya 2. Nah, ini sama dengan yang ada di router 2 dan router 3 untuk host valid, subnet mask dan prefixnya. Yang berbeda adalah net ID. Net ID dia tarik dari 31 ke 32, di mana 32 ke 35 ini dia menarik dari angka 4. Jadi dia mulai dari angka 32 diurutkan sampai 4 kali ke 35. Ini 32 ke 33 dia turunkan 1. Nah, nanti dia naik ke sini dia 2 kali. Nah, ini juga diturunkan juga. Dia di sini juga 4 kali dimulai dari 36. Ini ke sini 2 kali dimulai dari 37. Nah, ini 40. 40 berarti dimulai dari 40. Lalu 40 ke 43 ini dimulai dari 40 dan 41 juga ke 42 dengan hostnya ke net ID ke broadcast itu 4 dan host validnya itu 2 kalinya. Dia tinggal menurunkan 41 ke berapa? Ini 37. Nah, gitu. Nah, di sini ada tabel VLSM di mana tabel VLSM ini kita urutkan dari gedung 1 2 3 4 di mana antar routernya ada antar router 1 2 3. Untuk memasukkannya kita sesuaikan dengan net ID, contohnya net ID gedung 1. Dia sesuaikan dengan net ID gedung 1. Terus ada routernya 1116. Dari mana? Dari sini.
Broadcastnya juga gitu dari sini. Lalu netmasknya dari mana? 248. Dia dapatkan dari sini. Sama, dia menyesuaikan juga untuk gedung 2 itu juga sama, 34 sampai router 1 2 3. Dia sesuaikan dengan net ID dari gedung masing-masing, range-nya juga masing-masing dari tiap gedung berapa, broadcast dan subnet Mas. Begitu. Nah, di sini sudah sangat jelas ya. Dia menggunakan IP ini 192.168.1024. Oke, langsung saja kita masukkan ke sini ya. Kita sudah sesuaikan. Jadi kita lihat ES-nya, kita cek lagi apakah sudah sesuai. Untuk gedung 1 dia menggunakan IP pertama adalah 1. Jadi di dalam sini kita menggunakan range ya. Dia menggunakan 1 ya. Ini untuk gedung 1 kan IP awalnya 1. Ini 9 juga 9. Ini 17 sama ini juga 25. Jadi ini untuk IP awal kita masukkan di interface awal. Dan dia menggunakan subnet masknya sudah sesuai. Lalu untuk antar routernya karena dia hanya 2 dan memang kita menyesuaikan kebutuhan saja, maka dia menggunakan 33 ya, 33 34. Lalu yang router kedua itu 37 38 dan 4142 ya, sudah pas ya. Dia menggunakan subnet mask 252. Sudah sesuai ya. Lanjut kita masuk ke sini ya. Oke. Masuk ke sini teman-teman. Kita masukkan ke sorry. Cisco enable flash config. Kita melakukan pengalamatan IP yang sudah dilakukan ya. Jadi tadi sudah kita buat VLSM dan IP di sini sudah sesuai dengan VLSM. Kita masuk ke ENT gedung pertama. Gedung pertama itu adalah bit 0/0. Kita masuk ke IP address. Itu adalah 192.168.1.1 di mana net masknya 1.2.4.8. Kita enter. Bisa. Oke. IP DHCP 1. Kita masuk ke networknya kita pakai 192. Kita sesuaikan dengan VLSM nya 1.0. Ini 255 248. Kita default router itu adalah 192.168.1.1. Enter ya, sudah. Kita masukin ke IP yang sampingnya atau INT SE 0/0. Kita masuk IP address 192.168.1.33. Dia pakai 255. Enter. Nah, selesai. Ya, kita exit. Kita lihat, kita masuk ke DHCP-nya. Ya. Udah sesuai. Kita langsung masuk ke router selanjutnya. Ini adalah Cisco. Ini enable. Ini class. Nah, kita masuk ke pengalamatan IP-nya untuk conft. Kita masuk INT SE 0/0/0. Kita enter. IP address berapa? 192.168.1.34. 255 ya. Kita enter. Malaysia jebret. Nah, kita masuk ke INT gig 0/0 mana dia menggunakan IP address 192.168.1.9. Ini 255.255.2.4
ya. Kita enter OS. Nah, terus habis itu IP DHCP full 2, mana networknya adalah 192.168.1.8 dengan ini 255.255.255.248. Default routernya itu adalah 192.168.1.9. Kita silang. Oh sorry, itu masih ada lagi. Ini untuk INT exit, ini untuk INT SE 0/0/1. Kita masukkan IP address-nya adalah IP address 192.168.1.37. Ini 255.255.255.252. Enter. No S ya. Kita berhasil. Kita lihat ya, coba DHCP-nya. Ya, sudah sesuai. Coba saya cek lagi. Ya, sudah sesuai. Nah, sekarang kita router 3. Kita lakukan pengamatan IP. Ya, ini Cisco enable class conft. Kita masukkan INT SE 0/0/0. Enter. IP address-nya kita buat 192.168.1.38. Ini 255.255.255.252. Nah, kita masuk ke INT SE 0/0/1, lalu IP address 192.168.1.41. Ini 255.255.252. Enter. No SH. Nah, terus habis itu kita masukin lagi INT gig 0/0 IP address 192.168.1.17. Ini 255.255.248. Enter. No S. Terus IP DHCP full 3. Ini networknya itu 192.168.1.16 ya. Ini 255. Ini 248. Enter. Default routernya itu adalah 192.168.1.17. Dah. Kita rubah dulu ke DHCP. Nah, ini udah berhasil. Ya, kita langsung ke router terakhir, ke router 4. Ini adalah Cisco enable class. Ini adalah conft. Kita masuk ke konfigurasi INT SE 0/0/0. Nah, ini IP address-nya adalah 192.168.1.42. Ini dengan 255.255.255.252. No S. Nah, sekarang kita masuk ke IP INT gig 0/0. Kita masuk ke IP address 192.168.25. Ini 255.255.255.248. Nah, ini 0 S. Enter. Kita buat IP DHCP full untuk yang keempat. Kita enter. Nah, IP address-nya adalah
networknya adalah 192.168.1.24, ini 255.255.255.248. Enter. Sorry, default root. Nah, ini 192.168.1.25. Enter. Nah, sudah jadi untuk pengalamatan IP-nya sudah kita sesuaikan. Nah, sekarang kita melakukan suatu routing ya, teman-teman ya. Routing. Jadi routingnya gini caranya. Exit. Nah, kita root. Nah, cara untuk melakukan suatu routing ya, itu adalah kita buat IP ketiga. IP ketiga itu contoh dari sini, di sini ke sini. Ke sini, berarti dia pakai IP ketiganya 34. Nah, kalau mau ke sini, IP ketiganya berapa? Tetap 34, ya. Jadi dia IP terdekat tapi nomor 2. Jadi satu ini terdekat ini kan, tapi nomor 2-nya berapa, Bang? 1, 2. Nah, ini. Tapi kalau mau ke sini, dia mengrouting sini, berarti IP terdekatnya berapa? Ini 33. Karena 1, 2. Nah, habis itu mau ke sana. Ya kita sesuaikan arah ya, teman-teman ya. Jadi terdekat dengan arah yang sesuai. Jadi kalau misalnya mau ke sini, berarti pakai terdekatnya berapa? 38. Tuh, dia tembak sini. Nah, terus kalau mau ke sini, IP terdekat nomor 2-nya berapa? Ya ini, 38. Ya, nomor IP ketiganya. Nah, gitu. Jadi sama dengan yang di sini. IP terdekatnya berapa? 41. Nah, dia mau ngerouting sini, tetap IP-nya 41. Mau ngerouting sini, IP terdekatnya 41. Ke sini 4, IP ketiganya 41. Jadi kita lihat arahnya. Oh, arahnya berarti ke sana. Berarti terdekat nomor 2 setelah IP pertama mana? Ini, gitu. Ya. Nah, selanjutnya kita langsung saja ke aksi aja. Jadi kita buat routingnya. Nah, kita masuk ke routing. Nah, kita masuk IP route ya, IP route. Jadi kita taruh sini aja deh biar kelihatan. Nah, ini. Jadi IP route, jadi perintahnya IP route itu kita tembak ke network mana? 192.168.1.9. Berarti networknya berarti 192.168. Ini berapa? 255, 2, 4, 4. Nah, terus berapa? IP ketiganya 192.168.1.34. Nah, kita enter. Ya, kita enter. Set. IP route berapa? Rate lagi berapa? Nah, karena kan kita pengen ke sini, kita harus kenal ini dulu. Berarti ini 252. 252. Ini pakai 34, tapi kita pakai networknya 36. Ya. Kita enter. Terus kita tembak lagi yang ini. Nah, berapa? Ini berarti 16. Nah, karena networknya ini 16, terus dia ganti 248. Kita tidak perlu ganti IP ketiganya karena dia masih searah ya. Jadi sesuaikan aja. Nah, ini masih ke sini lagi. Berarti ini pakai yang 25. Dia tembak network 40. Ya. Enter. Terus dia nanti nembak yang ini. Berarti ini 248. Ini dia tembak ke 24. Ya, network 24. Enter. Sudah jadi. Nah, lanjut ke PC2. PC2 kita exit. Kita masuk IP IP route. Nah, kita ke kanan dulu berarti 192.168.1.0 ya, teman-teman ya. Ini 255. Kita pakai berapa nomor terdekatnya? 2168.33. Nah, kita enter ke samping juga. Ini kalau ini 38 ini. Ini 38, ini kita 248.
kita pakai network 16 ya. Nah, enter. Terus kita kenalan dulu yang ini 440, dia pakai 252, terus dia pakai 38. Oke, kita masuk lagi ke sini. Berarti kita masuk ke 24, ini 248, lalu kita pakai 38. Udah jadi untuk IP ini. Kita sekarang masuk ke sini. Jadi exit dulu. Kita masuk ke IP root. Jadi kita ke arah sini dulu. Berarti 192.168 1.8 255 255 255 248 dengan IP terdekat nomor 2 168 1.37. Kita enter IP ini. Terus ini kita pakai 252. Terus kita masuk ke terdekat 37 ya, terdekat 37, lalu kita tembak 32 ya, enter. Kita masuk ke selanjutnya, kita tembak ke 0, ini 248, tetap ya 37. Nah, kita ke sana lagi. Kita untuk ke sana ini kita cukup pakai 42. Ini 248, dia tembak ke 24. Dah. Ya. Dah jadi untuk gedung 3. Dan sekarang lanjut ke gedung 4. Gedung 4 kita exit dulu. Ya, exit, kita buat IP root. Ini masuk ke 192.168 1.16. Nah, ini pakai 255 248. Ini lewat 192.168 1.41 ya. Ntar IP root lagi, dia tembak ke 252 ya, terus dia pakai 36 ya, 36, dia kenalan dulu ya. Terus habis itu dia pakai 248 ya, kita kenalan dulu sama yang IP 8 ya, IP 8. Terus kita kenalan lagi sama 252 dengan yang 32 ya. Nah, kita masukin lagi. Ini sekarang yang 0 ya, 0, lalu ini 248, lalu dengan 248. Oke, selesai. Sekarang kita coba untuk ngeping ya teman-teman ya, ngeping antar PC ya, sukses. Bentar. Nah, sukses. Oh, bentar. Dia belum dapat IP DHCP. Ya, bisa sekarang. Nah, sekarang udah. Nah, sudah. Jadi sudah bisa. Sekarang masuk ke sini. Nah, dia ke sini, sukses. Dia ke sini, sukses juga. Dia ke sini juga sukses. Sama juga dengan yang root gedung yang ketiga, dia ke sini sukses. Dia ke sana juga sukses. Dia ke sini juga sukses. Nah, kita coba lagi yang gedung keempat, dia ke sini sukses. Dia gedung ke sini sukses juga. Dia gedung ke sini sukses juga. Jadi sukses semua. Coba saya cek lagi. Sekali lagi coba apakah sudah sukses. Oke. Ya, sudah. Kita cek ulang lagi supaya benar-benar stabil. Ya. Oke. Sukses semua. Oke, sudah.
Nah, saya akan jelaskan untuk bagaimana hasil dari pengelamatan IP-nya ya teman-teman. Kita exit dulu. Nah, di sini ada setting lagi di sini. Nah, saya tinggal kopas saja deh. Nah, ini ada show IP brief. Ya. Kita cek. Oke, nah ini sudah terlihat ya. Gigabit ini 00 ini kan. Ya ini 1133 udah sesuai ya. Lalu kita exit aja, kita paste. Ini juga sudah IP 9 34 37. Oke, udah sesuai. Ya, coba. Nah, ini juga udah disesuaikan dengan interface-nya ya. Udah sesuai dengan interface-nya. Ya. 00 ya. Ini 00 juga sudah sesuai, 41 juga oke. Sudah bisa, sudah sesuai. Jadi pengelamatan IP-nya untuk VLSM sudah sesuai. Ya. Kita exit. Kita paste. Ini juga sudah, ini ke sana 25, ini 41, interface-nya juga sudah sesuai. Serial 00. Ya, serial 00 dan gigabit Ethernet 00 udah. Ya, tidak bisa. Ini juga saya cek lagi SE 00 4 SE 01 001 37 ya guys. Lalu ini Ethernetnya 9 udah sesuai ya. Ini juga udah ya. Ini ada Ethernet 00, ini gigabyte 00 berarti ini 11. Lalu ini serial 00 ini 33 ya, udah sesuai. Oke, sekarang kita lihat routingnya bagaimana di sini. Jadi apakah routingnya sudah sesuai? Kita buat conft dulu. Kita lihat pakai oke. Do show IP route. Oke, kita lihat yang statik ini ya, SS ini ya. Guys, nah ini udah sesuai kan? Ini dia mengarah ke, ini agak panjang ya teman-teman kita jelaskannya. Jadi dia dari sini SS ini ya. Berapa? Ini statik 8 ya. Ke statik 8 sini sudah berhasil. Statik 16 sudah iya. Lalu ini 24 juga sudah. Ini network 24 ya. Lalu nanti dia masuk ke dua statik ini sama ini ya. Ini 36 sama 40. Oke. Dia sudah sesuai. Dia lewat via 34 semua. Lewat ini. Nah, kita lihat gedung yang kedua. Nah, ini sama. Yang ini untuk ini statiknya dia ke sini. Ya. Ke 0 lewat 33 ya. Ini juga yang ini 16. 16 ini dia lewat berapa? 16 dia lewat 38. Oke. Ini yang statik yang kedua ke 24 ini dia lewat 38 ya. Dia 38 menuju ke 24. Nah, dia cuma berapa ini? Sekali doang untuk antar routernya dia routing. Ini dengan 40 dia lewat 38. Udah sesuai. Ya, ini juga coba
Nah, const do show IP route. Oke. Nah, ini juga coba kita cek. Ini dia ke sini udah benar, ke 0 lewat 37. Ini juga ke 8 lewat 37. Lalu statik 24 lewat 42. Oke sih. Nah, ini dia lewat berapa ini? Kalau nggak salah dia ke 30 ya. Mana 30? 32, sorry 32. Terus yang ke sini enggak ya? Oke. Sini enggak. Oke, berarti benar ini udah cuma ke sini doang 32 yang antar router. Oke, sudah sesuai. Kita lihat yang ini. Nah, const do show IP route. Nah, kita lihat do show IP route. Nah, kita lihat kita tembak sini lewat 41, kita lewat 8 lewat 41, kita lewat 16 lewat 41. Jadi ini networknya ya. Ini 0, ini 8, ini 16. Dia melakukan 2 kali teman-teman ya. 2 kalinya dengan ini, dengan ini. Dia antar routernya itu 32 sama 36. Sama ini networknya ini. Networknya 36 sama networknya 32 dari yang ini. Dia lewat 41 semua. Oke sih, routingnya udah oke, udah bisa semua. Oke. Udah oke sih. Udah jos. Ya, udah jos. Terus sekarang tinggal kita save. Nah, terus kita lihat bagaimana sih cara untuk membuat konsolnya. Ya, tinggal kita gini aja deh. Nah, ini gini. Lalu ke sana. Nah, ini udah bisa. Lalu ini ke ini RS32 ini ke sini. Konsol. Nah, saya pengen buat yang ini telnet yang itu SSH. Jadi yang ini SSH. Yang ini SSH. Nah, ini SSH. Nah, gimana caranya? Kita masuk ke telnet dulu. Ntar. Nah, ini kita copy. Ntar. Nah, kita copy aja. Ya. Ya. Nah, sekarang kita silang. Coba kita masuk ke telnetnya. Masuk ke terminal. Command prompt. Kita masuk ke telnet 192.168.1.9. Enter. Ini masuk ke mana? Cisco enable class. Oke, udah kesambung ini telnetnya. Udah bisa. Kita sambung pakai telnet untuk ke router ini. Ya, ini PC ini juga pakai remote pakai SSH juga bisa sih. Nah, tapi kita setting dulu. Jadi kita buat exit dulu ya. Sebentar, nggak usah. Terus kita buat crypto key generate RSA, enter. Kita pakai 521, kita samain aja. Terus kita buat do sh crypto key ini untuk melihat kriptografinya. My pub key RSA. Oke, udah kelihatan ini enkripsinya ya. Oke, kita coba SSH-nya. Caranya kita masuk ke sini, masuk ke command prompt, kita masuk ke SSH -l, terus masuk ke hostname kita apa, UL tadi,
terus kita masukin IP 192.168.1.17, jadi IP yang ada di sini. Kita enter, Cisco enable container class, udah masuk. Oke, kita sudah bisa masuk ke SSH dan kita sudah bisa masuk ke telnet. Nah ya, kita bisa lihat ini SSH dengan kita remote ke hostname-nya UL dengan IP 17. Jadi kita bisa remote ke router gedung 3. Ini juga kita sudah masuk ke router, masuk ke telnet ya, kita udah bisa telnet ke router gedung 2 dengan IP 192.168.1.9, dimana tadi passwordnya saya menggunakan Cisco, dan saat kita melakukan secretnya itu kita menggunakan Class. Ini juga sama sih, ini Cisco sama Class juga. Nah, ya, ini Cisco lalu di enable Class. Oke, begitu teman-teman cara konfigurasi maksud saya cara setting ya teman-teman ya, salah tadi. Jadi cara setting dari router Cisco, jadi setting dasar aja sih, cara untuk men-setting dasar dari ini. Oke, sekian dari saya, semoga ini bisa menjadi sesuatu yang bermanfaat buat teman-teman. Yang jelas kita sudah menjelaskan banyak hal dari konfigurasi dasar, lalu ada pengalamatan IP VLSM, lalu ada routing, lalu ada DHCP, SSH, dan telnet. Nah, begitu saja teman-teman. Semoga ini video ini bisa bermanfaat buat teman-teman dan yang ada di lingkungan teman-teman. Jangan lupa like, jangan lupa subscribe video saya agar saya bisa semangat selalu membuat video tersebut. Oke, and see you next time.